Salam damai saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus. Bersama dengan saya sekali lagi di dalam renungan santapan firman Tuhan hari ini 18 Oktober 2025. Dan Injil renungan pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 1 hingga 9. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada sesiapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu." Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari, izinkan saya untuk berkongsi sebuah kisah tentang seorang lelaki yang baru berkawin dan pulang ke rumah bersama istrinya. Mereka sedang menyeberangi Tasik dengan menaiki bot. Tiba-tiba ribut besar melanda. Lelaki itu adalah seorang pahlawan. Tetapi wanita itu menjadi sangat takut karena kelihatan situasi yang mereka hadapi ini hampir tidak ada harapan. Bot kecil tapi ribut sangat besar, dan bila-bila masa mereka boleh lemas. Tetapi lelaki itu duduk diam, tenang dan senyap, seolah-olah tidak apa yang berlaku. Istrinya gemetar sambil berkata, "Daling, kau tidak takutkah? Mungkin kalilah kita mati ini." Lalu lelaki itu ketawa dan dia mengambil pedang. Dia buka sarung pedang dan dia letak pedang dekat leher istri dia. Pas itu dia tanya, "Kau tidak takut?" Istri dia menjawab, "Tidak, kalau Daling yang pegang itu pedang, saya tidak takut. Sebab saya tahu Daling sayang saya." Lalu suami dia pun bilang, "Nah, itulah juga jawaban saya. Saya tahu Tuhan mengasihi kita dan ribut di tangan Tuhan. Jadi jangan takut dengan ribut." Saudara-saudari, hari ini kita mendengar di dalam Injil tentang bagaimana Yesus mengutus 72 orang murid ke berbagai tempat yang ingin dikunjungi Yesus. Murid-murid ini dipilih dan dilantik, dan akhirnya diutus. Masalahnya di sini, Yesus menetapkan persyaratan. Jangan membawa dompet, tiada beg, tiada sandal. Jangan beri salam kepada siapapun di jalan. Jadi, bagaimanalah kalau lapar? Bagaimana kalau hujan? Atau sakit di perjalanan? Atau bagaimana kalau timbul masalah itu, masalah ini?
Saudara-saudari, bersama dengan air pembaptisan kita menerima bersama berkat pengutusan untuk melaksanakan misi seperti 72 murid tersebut. Namun tidak kurang juga kita mendengar adanya alasan-alasan tertentu daripada segelintir pihak mengatakan mereka tidak mau terlibat dengan pelayanan karena banyak kekurangan. Tiada kendaraan lah, tiada duit lah, tiada masa lah. Ada juga yang berani berterus terang berkata, kalau saya aktif di gereja bukan dapat gaji pun. Pendek kata, di dalam hati kita tiada kepercayaan bahwa Tuhan memegang seluruh kehidupan kita dan memberi kita apa yang kita perlukan selama kita mau digunakan oleh Tuhan untuk melayani sesama. Sebagai seorang Kristen, kepercayaan kita bahwa Tuhan yang mengatur dan menjaga keperluan kita seharusnya teguh seperti kepercayaan si pahlawan terhadap kekuasaan Tuhan. Dan sudah seharusnya tidak ada alasan apapun yang dapat menghalangi kita daripada melaksanakan misi pelayanan yang sudah dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Pada minggu ini, Gereja Katolik Sejagat merayakan Hari Minggu Misi Sedunia. Marilah kita merenung semula panggilan pelayanan kita dan mendoakan mereka yang sedang berjuang di dalam pelayanan, serta para misionaris di seluruh dunia agar tetap tekun, taat, dan sentiasa berada di dalam perlindungan Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin.